jika ada informasi yang menjelaskan. Yang pertama, pada pukul 3 pagi ada yang melihat di depan TKP di pinggir jalan ya. Jadi posisinya di bawah gitu ya, di bawah rumah itu mobil Alphard hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci di channel Misteri Mbak Suci. Salam sejahtera untuk sahabat Misteri Mbak Suci dimanapun kalian berada. Mohon maaf sahabat sebelumnya jika saya tidak bisa rutin upload video terkait kasus Subang. Bukan berarti saya tidak bersemangat lagi gitu. Karena ada kesibukan lain, saya juga kan lagi buka usaha kecil-kecilan, Warmindo Mbak Suci. Teman-teman kalau ada yang tahu ya pasti udah hafal ya. Karena sekarang kan saya harus mesti handle sendiri, dan kemarin juga sempat nyari pekerja, belum dapat ya teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada rekomendasi langsung hubungi saja ke DM kami Misteri Mbak Suci Official. Kalau di kolom komentar nanti yang ditakutkan nggak terbaca gitu ya komennya. Nanti kalau misalkan sahabat ada punya saudara atau tetangga mungkin yang di kampung, boleh ya langsung rekomendasikan aja ke kita. Nanti kirim fotonya gitu, siapa yang pengen kerja gitu ya sahabat. Karena kita juga lagi cari untuk ART itu udah lumayan lama ya, udah 2 minggu lah ya kalau nggak salah tuh. Kemarin sempat ada yang di kolom komentar menawarkan ya, cuman belum ada kelanjutan lagi. Itu juga kan saya jadi sulit gitu, saya mau menghubungi beliau tapi nggak tahu, saya harus satu-satu yang ngeceknya, jadi nggak ini lagi gitu, udah hilang, nggak tahu lah kemana, ketimpah sama komentar yang lain gitu. Oke sahabat, kita sebelum masuk ke materi pembahasan, saya selalu mengingatkan kepada sahabat, silahkan ditonton videonya dari awal sampai selesai dan jangan di skip, biar sahabat juga paham apa yang dimaksud saya gitu ya, apa yang disampaikan saya, jadi biar nggak miss nantinya gitu. Dan jangan terkecoh sama thumbnail atau judulnya ya. Dan kalau misalkan sudah ditonton videonya sampai selesai, jangan lupa di like, comment, and share. Share sebanyak-banyaknya dengan sahabat men-share video-video kami ya. Berarti sahabat sudah support channel Misteri Mbak Suci. Dan yang pasti saya juga semakin semangat bikin videonya. Baik sahabat, di sini kan kita sama-sama berdiskusi ya terkait kasus Subang ini. Ya syukur-syukur bisa berikan informasi valid untuk pihak kepolisian. Nah sekarang ini kan sudah masuk 14 bulan ya kasus Rajapati di Jalan Cagak Subang, belum ada rilis siapa pelaku dan otak pelakunya. Harapan kita semua usai kasus Ferdy Sambo yang sudah masuk tahap persidangan dan ditambah lagi beberapa kali arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo pada jajaran kepolisian tingkat Polda dan Polres, serta dipertegas lagi oleh Kapolri, yang intinya pulihkan kembali kepercayaan publik pada institusi kepolisian. Harusnya ada gebrakan besar yang dilakukan oleh Polda Jabar, khususnya di Treskrimum Polda Jabar yang tangani kasus ini. Bicara terkait petunjuk dalam pengungkapan misteri ini yang mungkin sudah dikantongi pihak penyidik, yakni digital forensik.
meliputi adanya sinyal BTS, beberapa nomor yang berada di sekitar TKP. Rupanya ini juga tidak ada hasil yang signifikan. Dan yang pasti pelaku sudah paham betul jika mendekati TKP tidak ada satu nomor HP yang aktif, atau bisa jadi HP disimpan di rumah masing-masing. Di sini bisa dipastikan ya, jika pelaku dan gerombolan pelaku ya ada yang berpengalaman terkait digital forensik. Hal lain yakni CCTV di sekitar TKP, rupanya ini juga ya tidak ada bukti kuat pada jam-jam krusial sekitar pukul 12 malam sampai jam 5 subuh yang mengarah pada pelaku Rajapati. Kenapa kami yakin hal itu? Jika memang ada, pastinya penyidik Polda Jabar maupun Polres Subang sudah bisa tentukan siapa yang bisa dicurigai dan diduga sebagai rombongan untuk bisa diinterogasi dengan intens untuk ungkap fakta yang sebenarnya. Lalu DNA forensik. Jika merefer hasil komunikasi kami dengan Dr. Sumi Hastri, beliau sampaikan jika beliau hanya membantu lakukan otopsi kedua dan mengambil beberapa sampel DNA serta sidik jari di TKP guna untuk mencocokkan dan membuat kesimpulan untuk direkomendasikan pada penyidik. Untuk kelanjutan prosesnya, semua tergantung pada penyidik. Pernyataan ini kurang lebih sama di saat beliau podcast bersama Bang Denny Darko dan bahkan tersirat dalam komunikasi tersebut. Beliau yakin sudah dapatkan satu nama. Namun kembali lagi beliau tidak akan mungkin publish tentang hal itu karena memang bukan ranah beliau dalam sampaikan hasil temuan tim forensik. Semoga saja kita semua patut berharap tim penyidik benar mau memakai rekomendasi hasil kerja tim forensik ini untuk melangkah lebih lanjut agar pelaku segera terungkap. Lalu hasil penelusuran anjing pelacak. Keterlibatan anjing pelacak ini pun menurut sebagian besar ya masyarakat cukup terbilang terlambat, yakni 12 atau 13 hari usai hari kejadian, yakni sekitar tanggal 30 Agustus 2021. Mohon maaf ya sahabat, kalau salah tolong dikoreksi ya untuk tanggalnya. Yang pasti jejak para pelaku sekitar TKP sudah banyak perubahan akibat kena hujan dan lain-lain. Dan jika di dalam TKP begitu juga sudah banyak perubahan mengingat periode 12 atau 13 hari tersebut sudah banyak masuk anggota kepolisian dan bahkan warga sipil masuk ke dalam rumah TKP. Dan hal yang menarik di sini, saat ada anjing pelacak tersebut, saksi Danu rupanya sempat mendapatkan gigitan anjing pelacak. Namun rupanya hal tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai dasar kuat dalam menentukan seseorang terlibat dalam Rajapati tersebut. Keterangan saksi. Jika dari sisi keterangan saksi, kami yakin penyidik juga alami kebuntuan, terutama keterangan saksi inti dari keluarga terdekat. Karena jika keterangan saksi yang mereka sampaikan antara lain yang pertama, tidak ada masalah atau konflik dengan korban. Lalu yang kedua, saksi-saksi kondisi tidur di malam kejadian dibuktikan dengan sinyal BTS, nomor saksi berada di rumah. Lalu hubungan hubungan saksi ini juga baik-baik saja dengan korban. Lalu korban juga tidak memiliki musuh dan hanya keterangan saksi yang saling mencurigai saja nih antar saksi. Jadi saksi-saksi mencurigai antar saksi tanpa disertai bukti. Ditambah pula dengan keterangan saksi di sekitar TKP atau warga sekitar yang menurut hasil temuan kami di lapangan, rupanya sebagian warga sangat yakin jika ada beberapa orang yang melihat di TKP di jam-jam krusial.
Hanya saja mereka enggan buka mulut karena takut dalam terlibat jauh dan enggan berhadapan dengan beberapa anggota kepolisian yang di saat awal kasus dalam meminta keterangan pada warga sekitar itu tuh kurang humanis ya, dan terkesan keras layaknya hadapi seseorang yang dicurigai terlibat. Dan bahkan informasinya ada sebagian warga saat itu jatuh sakit dan sampai harus dirawat inap di rumah sakit. Atas kondisi tersebut sangat diyakini keterangan saksi pun juga alami kebuntuan bagi penyidik saat itu. Nah, bermula dari sana ya, kami dan tim Misteri Mbak Suci dengan perlahan kita melakukan pendekatan gitu ya, dan mencoba menggali beberapa informasi dari selintingan-selintingan warga ya yang terupdate dan belum diketahui sumber aslinya. Jika ada informasi yang menjelaskan, yang pertama, pada pukul 3 pagi ada yang melihat di depan TKP di pinggir jalan ya. Jadi posisinya di bawah gitu ya, di bawah rumah itu mobil Alphard hitam parkir di depan rumah menghadap ke timur, ke arah Subang, ke arah Polsek gitu ya. Dan di depannya percis parkir mobil Yaris kuning menghadap ke arah barat, ke arah Purwakarta. Jadi ini mobil Alphard sama mobil Yaris ada depan-depan. Mobil Alphard mengarah ke Subang, mobil Yaris mengarah ke Purwakarta. Dan di antara mobil tersebut terparkir motor NMAX berwarna hitam, ya, dengan pengendaranya masih menggunakan helm, tidak dikenali wajahnya, ya, serta ada sebuah motor Beat putih parkir di tanjakan mengarah ke garasi mobil di TKP. Jadi si motor Beat ini ya, yang warna putih ini, dia di tanjakan yang mengarah ke garasi mobil, ya. Cuman kalau yang motor NMAX ini di bawah bersama mobil Alphard dan mobil Yaris. Ini sangat disayangkan sekali ya sahabat, kita belum menemukan sumber utama informasi tersebut dan kebenaran informasi tersebut. Namun sangat diharapkan kebenaran informasi ini bisa jadi petunjuk kepolisian guna untuk dicocokkan dengan CCTV yang mengarah ke TKP. Lalu yang kedua, pada sekitar pukul 6 pagi ya, foto dan info keberadaan 2 jenazah di dalam mobil sudah beredar di masyarakat. Dan berarti pada pukul 6 pagi tersebut sudah ada warga yang melihat ke TKP. Atau mungkin nih bisa juga nih si pelaku yang sengaja sebarkan foto tersebut. Jadi seakan-akan dia yang mengetahui awal nih si pelaku ini. Dan info ini pun juga kami mengalami kebuntuan. Siapa penyebar informasi pertama dan dalam bentuk apa ya, dalam bentuk foto apa nih yang disebar luaskan kepada masyarakat. Dan informasi ini sangat diharapkan penyidik bisa buktikan kebenarannya dengan melihat atau mencocokkan dengan CCTV yang mengarah ke TKP. Apakah ada seseorang atau beberapa warga yang mendekati TKP di sekitar pukul 6 pagi tersebut? Dua informasi ini ya sahabat yang menurut kami bisa jadi petunjuk kuat oleh pihak penyidik guna pendalaman dengan melihat kembali beberapa rekaman kamera CCTV pada jam-jam krusial tersebut untuk jadi petunjuk kuat guna ungkap kasus ini. Nah, itu tadi ya sahabat Misteri Mbak Suci, informasi yang dapat kami bagikan buat sahabat berdasarkan hasil penelusuran kami di lapangan, dan semoga ini juga bermanfaat ya bagi tim penyidik supaya lebih didalami lagi gitu ya sahabat ya. Dan jangan lupa juga kita doakan selalu untuk bapak-bapak polisi untuk tetap semangat dalam bekerja dan tidak mengenal lelah dalam menguak misteri ini. Begitu pula kita doakan untuk kedua almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amalia. Mari sahabat Misteri Mbak Suci kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Iya.
Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan informasi terupdate lagi ya. Siapa tahu saya ketemu sama sumbernya langsung dan bisa saya wawancarai ya. Doakan saja sahabat. Sahabat juga tetap semangat, jangan pernah lelah. Kita kawal kasus ini sampai benar-benar terungkap ya, sampai ketemu siapa pelaku dan otak pelakunya. Dan yang pastinya kedua almarhumah segera mendapatkan keadilan. Baik sahabat, terima kasih banyak. Saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.